Definisi aset. Pada kerangka konseptual dirumuskan definisi masing-masing elemen laporan keuangan mendefinisikan aset sebagai berikut. Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or event. Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut IASB yang diajukan oleh IAI mendefinisikan sebagai berikut. An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow the enterprise. Definisi yang telah dirumuskan IAI mengacu pada definisi IASB sebagai berikut. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut diharapkan diperoleh oleh entitas. Pengertian aset menurut para ahli. Menurut Platon, aset adalah kekayaan sesuatu dalam bentuk barang atau lainnya yang dimiliki perusahaan tertentu yang punya nilai bagi perusahaan. Menurut Sprague, aset merupakan sekumpulan jasa yang akan diterima berkaitan untuk memperoleh laba. Menurut Canning, aset merupakan sejumlah jasa yang terpisah atau dapat berdiri sendiri yang merupakan milik perusahaan. Menurut Patton dan Lilton, aset merupakan sejumlah potensi jasa yang dapat dipertukarkan yang memberikan potensi jasa yang lain bagi perusahaan. 3 karakteristik utama aset. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti, atau disebut dengan probable. Manfaat ekonomik tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Manfaat ekonomik berhubungan dengan konsep sumber ekonomik atau barang ekonomik. Untuk dapat dikatakan barang ekonomik, maka harus dapat memenuhi 2 kriteria. Kriterianya yaitu langka dan utility. Langka dan manfaat atau scarcity dan utility. Kalau barang ini dimiliki secara umum dan bebas, maka tidak dapat dikatakan sebagai barang ekonomik. Sebagai contoh, bagi orang sehat, oksigen bukan barang ekonomik karena bisa dinikmati dengan bebas, gratis, dan bermanfaat. Tapi bagi orang yang sakit, tidak bisa menghirup oksigen dengan leluasa dan harus dibantu dengan tabung oksigen, maka oksigen ini disebut sebagai barang ekonomik karena dianggap berharga oleh orang yang sakit. Kemudian karakteristik pendukung. Terdapat beberapa pendukung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aset menurut Suwarjono 2005. Karakteristik pendukungnya yaitu 1. Melibatkan kos, yang kedua berwujud, yang ketiga tertukarkan. Melibatkan kos ini maksudnya pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos sebagai penghargaan kesepakatan. Akan tetapi tidaknya kos tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Suatu aset dapat diperoleh misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran ekonomik. Yang kedua berwujud atau tangible. Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan aset. Objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak berbentuk fisik. Tertukarkan. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomik akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomik mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomik diturunkan dari daya tukar. Karakteristik mendukung yang lain adalah berkekuatan hukum. Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Memang pada umumnya kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomik timbul akibat hak-hak hukum atau legal rights. Meskipun demikian, hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain. Lalu pengakuan aset. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan keuangan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan keuangan. Dalam pengertian ini menegaskan bahwa aset harus dapat dinilai dan dapat diukur. Dasar pengukuran aset. Dasar pengukuran aset. Di sini ada dasar pengukuran aset yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai wajar, market approach, income approach, dan cost approach. Biaya historis sendiri, aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau yang dibayar senilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Kewajiban tersebut dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Meyakini aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kasus yang tidak didiskontan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban ini dinyatakan sebagai nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang keempat, nilai sekarang. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Kemudian nilai wajar. Pengukuran dengan nilai wajar dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain market approach, income approach, dan cost approach. Kalau market approach itu menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang jenis dan diperbimbang untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Yang kedua, income approach, yaitu mengkonversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, cost approach, yakni sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama. Harga wajar dengan pendekatan harga pasar lebih praktis karena menurut saya tidak perlu dilakukan penyesuaian apapun. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka diestimasi dengan harga aset dan liabilitas yang sejenis. Kalau tidak ada harga pasar, kita perlu melakukan taksiran, berapa kalau beli atau berapa kalau dijual. Apabila harga pasar itu tidak dapat diperoleh dan taksiran yang tidak ada, maka nilai wajar diestimasi dengan beberapa penilaian. Penilaian menggunakan kombinasi dari penghematan dan uang yang dikeluarkan seandainya belum memiliki aset tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.